Indonesia yang saya lihat ini ada dampak dari musim yang sangat ekstrim, karena di Indonesia udah mulai ada gejolak-gejolak yang hujannya sudah mulai jarang di bulan Juli, Agustus. Saya melihatnya di arah daerah Sumatera. Banyak penyakit untuk anak-anak ya, sama orang dewasa yang sangat berdampak di organ pernapasan ya. Mungkin ada getaran-getaran yang di bawah tanah masih mengintai. Goncangan bumi, gempa bumi yang sangat dahsyat ada. Perhatian yang sangat khusus untuk kereta. Kalau untuk kendaraan, itu yang saya lihat masih banyak terjadi kecelakaan. Dan banyak sekali pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya karena krisis global ekonomi ini. Menakutkan. Menuju pertengahan bulan Juli ini, banyak sinyal gaib yang berbahaya. Alam akan menunjukkan kemurkaannya yang paling ekstrim hingga terjadi bencana dahsyat yang sangat mengerikan. Saat ini pun, 3 gunung keramat di tanah Jawa sudah mulai menunjukkan tanda-tanda erupsi besar. Semeru di Jawa Timur, Merapi di Jawa Tengah, serta Krakatau di ujung barat Pulau Jawa. Sementara itu, gempa hingga tsunami akan datang pada waktunya. Tapi benarkah bencana semakin mengerikan di bulan Agustus? Lalu akankah terjadi fenomena kelaparan massal? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Semesta memang belum bisa diharapkan memberi ketenangan, sebab ancaman bencana masih sangat mungkin terjadi. Saat ini, ketika bumi berada di musim kemarau, ancaman kekeringan hingga berujung pada gagal panen adalah ancaman yang sangat menakutkan. Panas juga sedang datang dengan sangat ekstrim, sehingga banyak kematian yang diakibatkan oleh kemarau yang durasinya akan sangat panjang. Paranormal Bunda Shailendra bahkan mendapatkan gambaran yang lebih mengguncang pada bulan ini yang akan memasuki fase puncak di bulan Agustus. Indonesia yang saya lihat ini ada dampak dari musim yang sangat ekstrim yang pernah saya katakan 2 bulan lalu itu terjadi global panas ya, musim kemarau yang sangat lebih parah dari tahun sebelumnya, yang meningkatnya di sini. Mungkin terjadinya di luar dulu ya, baru masuk di Indonesia. Karena di Indonesia udah mulai ada gejolak-gejolak yang hujannya sudah mulai jarang di bulan Juli, Agustus. Yang saya takutkan, yang saya pernah katakan di Mei, Juni, Juli, itu Agustus itu takut ada. Kemarau panjang juga memberi ancaman yang sangat nyata berupa kebakaran yang tragis. Bunda Shailendra mendapatkan gambaran kebakaran akan terjadi di Jakarta dengan korban yang tidak sedikit karena kali ini melanda sebuah permukiman padat penduduk. Kebakaran juga akan melanda hutan-hutan di sejumlah tempat mulai dari Kalimantan hingga Sumatera. Tapi yang lebih menyedihkan, kebakaran hutan akan menghasilkan asap tebal yang berbahaya bagi kesehatan. Saya melihatnya di arah daerah Sumatera. Musim kemaraunya sangat panjang dan mungkin juga ada kelalaian manusia yang saya lihat ya. Jadi berdampak kebakaran itu. Semoga bisa diwaspadai ya. Insya Allah kalau saya lihat korban enggak ya Bang. Maksudnya enggak seperti yang diperkirakan, tapi berdampaknya itu di udara dan kepulan asap yang berkepanjangan itu aja. Itu yang semoga itu tidak terjadi
dan kita hanya memprediksi dan saya melihat secara kebatinan saya saja. Dampak kebakaran memang bukan hanya ludesnya hutan-hutan yang menjadi penopang ekosistem alam, tapi juga bermunculannya penyakit akibat menghirup kabut tebal. Meski kejadian serupa ini bukan baru pertama kali terjadi, tapi akan terus terulang setiap memasuki musim kemarau yang mengakibatkan banyak hutan mengalami kebakaran. Korban yang paling memilukan adalah anak-anak yang terpapar asap tebal hingga mengalami gangguan pernapasan. Pernapasan ya, banyak penyakit untuk anak-anak ya, sama orang dewasa yang sangat berdampak di organ pernapasan ya. Iklim global yang sangat menyengat ini untuk keluarga kita semuanya yang ada masyarakat Indonesia, dan juga berhati-hati karena udara yang tidak baik-baik saja ini bisa mengakibatkan saluran pernapasan yang akut untuk lansia, anak-anak. Dan kita sendiri pun juga harus berwaspada. Jangan terlalu, terlalu banyak beraktivitas yang tidak berguna di luar ya. Itu aja karena iklim yang tidak bagus ini. Lantas, benarkah akan terjadi gempa berkekuatan sangat besar? Lalu bagaimana dengan gunung meletus? Akankah juga terjadi erupsi yang sangat mematikan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bencana yang berasal dari getaran di bawah tanah juga harus selalu diwaspadai. Indonesia yang berada di atas cincin api Pasifik akan selalu diguncang oleh gempa-gempa yang tak terduga. Gempa bumi yang terjadi di negara lain pun bisa berdampak hingga ke Indonesia, sebab memang disinilah pusat gempa yang sesungguhnya. Dan setelah gempa di 2 bulan terakhir, waspadai gempa besar di bulan Agustus nanti. Gempa bumi yang kemarin udah bergetar itu sudah mulai di bulan Mei Juni itu sudah mulai terasa yang dari luar ya, Venezuela. Nah, getarannya itu sampai ke Indonesia itu tidak terlalu dahsyat karena sudah titik utamanya di sana yang pernah saya katakan 2 bulan lalu. Nah, mungkin ada getaran-getaran yang di bawah tanah masih mengintai. Seperti itu. Gempa bumi masih ada tapi nggak sedahsyat yang udah terjadi di luar. Kita terdampak getaran-getaran yang di bawahnya. Meski akan ada gempa dengan kekuatan yang belum bisa ditebak, untungnya tidak ada gunung berapi yang terlalu berbahaya. Shailendra yang dikenal sebagai praktisi spiritual mendapatkan penglihatan bahwa erupsi gunung berapi hanyalah kejadian rutin yang tidak berdampak buruk. Aktivitas vulkanik di Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan Gunung Anak Krakatau masih dalam batas biasa, sehingga tidak perlu ditakutkan secara berlebihan. Gunung meletus untuk tahun 2026 ini yang saya lihat belum ya Pak. Kalau saya yang lihat ya, cuman untuk aktivitas yang meningkat ada. Seperti kepulan asap dan lain-lain untuk memuntahkan lava atau meledak betul-betul gunung itu betul-betul sudah harusnya itu nggak ada. Tahun ini saya lihat tidak ada. Semoga tidak terjadi ya. Cuman hanya getaran-getaran kecil atau aktivitas yang meningkat itu udah mulai. Mungkin beberapa tahun ke depan yang akan menimbulkan yang sangat dahsyat ya, letusan Gunung Merapi atau apa gitu. Ancaman gempa megatrust yang seperti menjadi hantu menakutkan sesungguhnya juga masih belum pasti. Walaupun para ahli sudah mendeteksi potensi gempa megatrust, tapi Bunda Shailendra tidak merasakan ada getaran di batinnya. Itu berarti gempa dengan kekuatan sangat besar belum akan terjadi di tahun ini. Dalam penglihatan Bunda Shailendra, gempa megatrust justru akan melanda sejumlah negara seperti Cina atau Jepang, sehingga dampaknya bagi Indonesia sangat kecil. Kalau menurut hemat saya atau penglihatan batin saya, megatrust di 2026 ini enggak ada. Kalau menurut saya ya.
Cuman kalau di luar Indonesia, goncangan bumi, gempa bumi yang sangat dahsyat ada. Tapi Indonesia hanya berdampak kecil aja. Yang terkena itu yang di luar. Mungkin Cina, Jepang, dan daerah luar Indonesia. Jika gempa megatrust belum akan terjadi, bagaimana dengan tsunami? Lagi-lagi, penglihatan mata batin Bunda Shailendra tidak menunjukkan ada tanda-tanda terjadinya tsunami besar seperti yang pernah melanda Aceh pada tahun 2004 silam. Kalau di daerah perairan yang saya lihat saat sekarang, untuk Indonesia saya lihat nggak ada. Untuk yang tahun ini, untuk tsunami yang parah dahsyat kayak yang dahulu, yang Aceh dan sekitarnya itu nggak ada. Cuman hanya getaran pengaruh dari getaran bawah tanah yang dari luar Indonesia. Berbagai bencana masih akan terjadi, mulai dari gempa bumi hingga erupsi gunung berapi. Tapi memang ancamannya tidak terlalu berarti karena kekuatan gempanya tidak besar. Lantas, bagaimana dengan kondisi dunia transportasi? Benarkah masih akan banyak terjadi kecelakaan di jalan raya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Maut memang bisa datang dari segala arah. Tidak hanya karena bencana, tapi juga di perjalanan. Benar, bulan Juli ini dalam teropong batin Bunda Shailendra akan ada kecelakaan maut yang merenggut tidak sedikit korban jiwa. Tidak hanya kecelakaan yang melibatkan beberapa kendaraan, kecelakaan tunggal juga akan sering terjadi di jalan tol. Nah, kecelakaannya seperti yang ada di tol atau di kereta atau di mana, itu pasti ada yang akan terjadi apabila manusia itu udah bisa memberikan solusi yang terbaik atau perbaikan atau maintenance yang baik, maka kecelakaan itu mungkin tidak terjadi ya. Kalau yang untuk kereta yang saya lihat itu sudah menampakkan aktivitas yang bagus sampai di Desember 2026 ini. Ya, perhatian yang sangat khusus untuk kereta. Kalau untuk kendaraan, itu yang saya lihat masih banyak terjadi kecelakaan. Kecelakaan yang sendiri atau tunggal, itu pasti ada terjadi, Abang. Banyak kecelakaan serta bencana yang bertubi-tubi akan menghiasi bulan Juli. Kemarau dengan rentang waktu yang sangat panjang juga mengancam sektor pertanian. Inilah yang akan menghasilkan bencana-bencana berikutnya, sebab akan terjadi gagal panen yang puncaknya memunculkan fenomena kelaparan massal. Bersamaan dengan itu, terjadi krisis ekonomi yang semakin parah. Semua harga kebutuhan pokok akan naik, sehingga daya beli anjlok ke titik paling rendah. Di mana-mana itu harga melonjak naik dan padi sulit didapatkan. Orang-orang beli beras juga sampai rebutan ya, dengan harga yang promosi itu udah seperti kelihatan ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Kalau menurut hemat saya, insya Allah untuk Indonesia tidak ya. Ya semoga tidak ya. Cuman untuk kebutuhan itu dibatasi. Mungkin semoga Indonesia untuk hasil panen dan lain-lain yang masih bisa menyimpan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Cuman memang saat ini karena musim yang sangat paceklik itu seperti dibatasi. Udah terasa ya di mana-mana pembelian beras dan lain-lain sudah dibatasi. Memang harus berhati-hati. Bulan Juli tidak terlihat memberi gambaran yang menyenangkan, karena sebaliknya justru akan banyak terjadi peristiwa menakutkan. Bukan hanya bencana alam yang akan berdatangan, tapi juga konflik antar manusia akibat semua mementingkan dirinya sendiri. Orang akan sangat mudah tersinggung sehingga terjadi selisih paham yang berujung pada perseteruan. Di saat kondisi ekonomi makin sulit, orang juga bertambah sensitif sehingga konflik bisa dengan mudah dipicu.
untuk teman-teman di Ganjil Misteri dan teman-teman se-Indonesia di bulan Juli, Agustus, September ini, yang pertama saling menghargai sesama manusia, karena di bulan itu adalah di bulan masa ekonomi yang sudah tidak baik. Jadi pesan saya, kita ini bersaudara, berteman, bertetangga, jangan sampai bermusuhan, karena hanya dengan kalimat saja orang bisa saling jontok-jontokan. Jadi intinya jangan ada permusuhan. Kalau ada yang kesusahan, kita saling bantu-membantu. Dan banyak sekali pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya karena krisis global ekonomi ini. Bulan Juli memang seperti tidak memberi harapan, sebab alam masih akan menghadirkan banyak bencana. Sementara itu, kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga bertambah berat. Krisis moneter menjadi bayang-bayang yang sangat menyeramkan. Jadi, tidak ada pilihan selain menjalani hidup dengan hati-hati, kemudian berserah diri kepada Tuhan agar selalu terhindar dari semua bencana. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.